Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Andi selaku narasumber dan fasilitator workshop paksa CPNS Angkatan 13, yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop CPNS Angkatan 13, yang terhormat Bapak Ibu penyelenggara workshop Laskar CPNS Angkatan 13, Lembaga Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Zanurianisi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, Smart Governance. Workshop pelatihan dasar ini adalah persyaratan untuk menjadikan Angkatan 13 2022. Di sini sebagai outline, desain pembelajaran merupakan dasar daripada pembelajaran dasar CPNS. Tujuannya dalam pembelajaran dan amanah pembelajaran agenda 3 juga merupakan strategi pembelajaran desain agenda 3. Di dalam desain pembelajaran agenda 3, desain pembelajaran master CPNS terdiri dari 4. Di sini yaitu mobile learning. Di sini akan kita melihat mobile learning ini pembelajaran mandiri dikelola oleh LAN. Ada disediakan 16 hari dan 3 jam pelajaran. Yang kedua, learning terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Yang kedua, dikelola LAN dan medik terintegrasi dalam Smart Bangkong, dan dari 192 ditambah 25 tambah 320 jam pelajaran. Yang ketiga, dalam desain pembelajaran masa ini terdiri dari pembelajaran klasikal, yang mana dalam pembelajaran klasikal diselenggarakan di lembaga pelatihan selama 6 hari pelatihan dengan jumlah 62 jam pelajaran. Di dalam PKTBT di bidang tugas instansi asal, di mana instansi asal peserta dalam kurikulum, kompetensi dan sasaran tugas CPNS Perlan nomor 1 tahun 2021 mempunyai kurikulum. A. Pembentukan karakter. Pertama, sikap perilaku bela negara. Yang kedua, nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Yang ketiga, berkedudukan dan peran PNS. Yang keempat, habituasi atau aktualisasi. Dari A, pembentukan karakter. Yang kedua adalah B, poin B, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang, di bidang tugas. Terdiri dari 2. Substansi. Di dalam kompetensi, di dalam kurikulum terdapat kompetensi. Kompetensi di sini ada 4, yaitu 1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan peran PNS. Dan yang keempat, menunjukkan kompetensi teknis bidang tugas. Di sini terdiri dari 1.
Di dalam bagan terdiri dari 1. SPBN, 2. MNJ, 3. K dan PNS. Yang keempat, habituasi. Fungsi PNS, fungsi ASN itu terdiri dari Undang-Undang ASN pasal 10, 1. Pelaksanaan kebijakan publik. Dan yang kedua adalah pelayanan publik. Dan yang ketiga merupakan perekat dan pemersatu bangsa. Sasarannya di sini PNS sebagai profesional yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Dalam kurikulum agenda pelatihan dasar CPNS di sini mempunyai bagan. Agenda dasar CPNS itu sikap dan perilaku bela negara, dan di sini punya nilai-nilai dasar ASN dan mempunyai kedudukan dan peran PNS menuju smart governance. Dan keempat, habituasi atau aktualisasi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran agenda 3 adalah agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan pengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas. Di sini pelaksanaan tugas jabatan dengan menggunakan preventif smart ASN. Seluruh mata pelajaran pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum dengan memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Di dalam pembelajaran, seluruh mata pelajaran, seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum dengan memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan. Dalam pelatihan pada agenda 3 di sini terdiri dari 2. 1. Manajemen ASN, dan yang kedua smart ASN. Di dalam manajemen ASN ini berkedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, sehingga di dalam mendesain pembelajaran agenda 3 dalam blend learning mulai dirancang instansi ini mulai dari hari dan tanggal, dan di sini terdiri dari sinkronius 5 jam pelajaran dan asinkronus itu 15 jam pelajaran. Sehingga di dalam pembelajaran waktu di sini ditetapkan 2 jam pelajaran kegiatan, yaitu kegiatan pembelajaran. 1. Perkenalan dan membangun suasana pembelajaran. Yang kedua, kita mengadakan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran melalui. Di situ ada 2 modul agenda 3 serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut
dan atau dengan menggunakan permainan atau media. Di sini mengalami juga terkait substansi modul agenda 3 dan keterkaitan dengan agenda 4. Sehingga di dalam penjelasan itu mempunyai penjelasan yaitu dan tugas hari kedua juga tugas hari ketiga. Di dalam asinkronis yang 15 jabatan tadi, waktu 6 jam pelajaran, di sini mempunyai waktu untuk hari kedua, mempunyai waktu 8 jam. Pembelajaran tugas individu. Tugas individu ini terdiri dari 2. Menetapkan core isu dan gagasan kreatif. 3 jam pelajaran. Yang kedua, di sini kami siapkan 1 jam pelajaran. Tugas di sini tugas individu dan tugas kelompok. Sedangkan tugas kelompok ini membuat analisis kasus yang disiapkan oleh peserta sebanyak 4 jam pelajaran. Hari ketiga di sini kami siapkan pelajaran mempunyai kegiatan pembelajaran. Pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, revive serta menjelaskan secara proses pembelajaran. Yang kedua, paparan tugas kelompok. Yang ketiga, paparan tugas individu. Yang keempat, penguatan pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil pemaparan tugas peserta. Yang kelima, menjelaskan rencana pembelajaran fase klasikal agenda 3. Sedangkan dalam waktu yang dipersiapkan yaitu 1 jam pelajaran, kegiatan pembelajaran di sini ada tugas individu membuat training jurnal. Kita siapkan 1 jam pelajaran. Setelah saya melihat desain pembelajaran di sini, setelah kami kelompokkan, di sini pembelajaran setelah tugas sudah diselesaikan, mempunyai penyampaian. Di sini skenario pembelajaran terdiri dari hari, tanggal, dan pembelajarannya di sini 5 jam pelajaran sama dengan disiapkan 225 menit. Durasi jam dan kelas yang ada di posisi ruangan besar atau kecil. Di sini kami melihat, kami menyiapkan penyampaian salam, perkenalan fasilitator, membangun suasana pembelajaran yang kondusif, dan tujuan dan alur proses pembelajaran, sehingga di dalam penentuan durasi jam itu ada 15 menit, yaitu 07.30 sampai 7.45 dan berada di kelas besar. Review awal substansi agenda 3, di sini kita menyiapkan 30 menit yaitu jam 7.45 sampai dengan 8.15 dan kami berada posisi kelas besar. Yang pasang pembelajaran kelompok di sini kami siapkan 10 menit yaitu 8.15 sampai 8.25 menit yaitu berada posisi di kelas besar. Setelah saya melihat berbagai pengalaman akuntansi agenda 3 dalam mengidentifikasikan, mendeskripsikan, menetapkan dan menganalisis isu serta menghadirkan gagasan kreatif dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Di sini kami siapkan 50 menit
dari waktu yang disiapkan yaitu 8.25 sampai 9.35, dan ini kami lakukan di kelas kecil. Penjelasan tugas kelompok membuat komitmen untuk mendukung terwujudnya smart governance dan pelaksanaan fungsi ASN, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah dalam pelaksanaan tugas jabatan. Setelah itu disiapkan waktu sulit, yaitu 9.35 sampai 9.35 dan berada di posisi kelas kecil. Setelah itu kita persiapkan istirahat. Kami diskusi kelompok, mengerjakan diskusi kelompok, mengerjakan tugas, disiapkan 45 menit dari jam 10 sampai jam 10.45, yaitu berada posisi kelas kecil. Penerapan hasil diskusi kelompok. Di sini waktu disiapkan 20 menit, yaitu jam 10.45 sampai dengan 11:05, berada di posisi kelas besar. Untuk pembahasan dan umpan balik hasil pemaparan tugas kelompok, di sini waktu yang dipersiapkan 10 menit, yaitu 11.05 sampai 11.15 menit, dan berada posisi kelas besar. Untuk review seluruh materi agenda 3, penyimpulan dan memberikan pemberian motivasi. Di sini pemberian motivasi kami siapkan jumlah waktu 10 menit dan mulai dari 11.15 sampai dengan 11.25 berada di kelas besar, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 225 menit. Di sini bukan hanya skenario pembelajaran, dan tadi sudah ditentukan bahwa manajemen ASN dan smart ASN. Di sini manajemen ASN akan dibahas semua dari mulai masuk sampai dengan pensiun itu selalu dibahas, dan ini smart ASN pun tidak terlepas dari semua pelaksanaan yang telah disiapkan, karena ini adalah metode yang diberikan oleh pihak KLAN. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.